Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kali ini aku Yuliana Kusumawardini dengan NIM 2111020010 akan menjelaskan epidemiologi penyakit menular tentang penyakit rubella. Apa sih rubella itu? Rubella atau dikenal juga sebagai campak Jerman adalah penyakit yang mirip dengan campak. Gejalanya berupa demam ringan atau bahkan tanpa gejala, sehingga sering tidak terdeteksi. Rubella disebabkan oleh toga virus jenis rubivirus dan termasuk golongan virus RNA. Virus rubella cepat mati oleh sinar ultraviolet, bahan kimia, bahan asam, dan pemanasan. Virus rubella dapat menembus sawar plasenta dan menginfeksi janin. Akibatnya, dapat terjadi gangguan pertumbuhan janin, antara lain abortus, lahir mati atau cacat berat kongenital atau birth defect, yang dikenal sebagai penyakit congenital rubella syndrome atau CRS. Tren epidemiologi penyakit rubella. Kejadian rubella tersebar di seluruh dunia, yang mana angka kejadiannya masih terbilang tinggi. WHO pada tahun 2017 melaporkan angka kejadian rubella di dunia mencapai 16.112 kasus. Negara dengan kasus rubella tertinggi pada tahun 2017 terjadi di Indonesia, yaitu sebanyak 4.327 kasus. Selanjutnya, India dengan jumlah kasus sebanyak 2.946 dan Cina dengan jumlah kasus sebanyak 1.601. Indonesia salah satu negara penyumbang kasus rubella terbesar di dunia. Menurut data WHO pada tahun 2015, jumlah kasus rubella di Indonesia mencapai 1.379 kasus, kemudian pada tahun 2016 menurun menjadi 1.170 kasus, dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 4.327 kasus. Gejala penyakit rubella ditandai dengan demam ringan dengan suhu 37,2 derajat Celcius dan bercak merah atau rash atau ruam makola populer, disertai pembesaran kelenjar getah bening atau limfe di belakang telinga, leher belakang, dan suboksipital. Rubella pada anak hanya menimbulkan gejala demam ringan atau bahkan tanpa gejala sehingga sering tidak terlaporkan. Sedangkan rubella pada wanita dewasa sering menimbulkan artritis atau artralgia. Penyebaran dan masa inkubasi rubella. Yang pertama, penyakit rubella ditularkan melalui droplet saluran pernafasan saat batuk atau bersin. Virus dapat berkembang biak di nasofaring dan kelenjar getah bening regional. Yang kedua, viremia terjadi pada 4-7 hari setelah virus masuk tubuh. Masa penularan diperkirakan terjadi pada 7 hari sebelum hingga 7 hari setelah rash. Yang ketiga, masa inkubasi penyakit rubella berkisar antara 14-21 hari. Tingkat keparahan penyakit rubella. Dampak infeksi rubella pada wanita hamil, terutama pada kehamilan trimester pertama, dapat mengakibatkan abortus, lahir mati, atau bayi lahir dengan CRS. Ibu yang mengalami infeksi rubella pada minggu 1-10 kehamilan akan melahirkan 90% bayi dengan CRS. Risiko terjadinya CRS menurun dengan semakin meningkatnya usia kehamilan ibu. Bentuk kelainan pada CRS dibagi menjadi 5 kelainan. Yang pertama, kelainan jantung, patent ductus arteriosus atau WDA, atrial septal defect atau ASD, ventricular septal defect atau VSD, pulmonary stenosis atau PS. Yang kedua, kelainan pada mata, katarak kongenital, glaukoma kongenital, pigmentary retinopathy. Yang ketiga, kelainan pendengaran, sensory neural hearing loss atau SNHL. Yang keempat, kelainan pada sistem saraf pusat, retardasi mental, mikrosefalia, dan meningoencephalitis. Dan yang terakhir, kelainan lain diantaranya purpura, splenomegaly, ikterik yang muncul dalam 24 jam setelah lahir, radiolucent bone, serta gangguan pertumbuhan.
Rubella dapat dicegah dengan vaksin MMR atau MR. Selain mencegah rubella, vaksin MMR juga bisa mencegah gondongan dan campak. Diperkirakan, satu dosis vaksin MMR memiliki efektivitas yang tinggi untuk mencegah rubella, yakni sekitar 97%. Imunisasi MMR dianjurkan untuk dilakukan 2 kali, yaitu pada usia antara 12-15 bulan dan antara 4-6 tahun. Pada orang yang belum pernah mendapatkan imunisasi MMR, vaksin ini dapat diberikan kapan saja. Pengobatan rubella cukup dilakukan di rumah karena gejalanya tergolong ringan, yaitu dengan cara mengonsumsi obat penurun demam untuk menurunkan suhu tubuh dan meredakan rasa nyeri pada sendi, istirahat yang cukup, meminum air hangat yang dicampur dengan madu dan lemon, meminum air putih yang banyak agar tidak terjadi dehidrasi. Namun, pada ibu hamil yang menderita rubella, dokter akan meresepkan hyperimmune globulin untuk melawan virus. Meski dapat mengurangi gejala, antivirus ini tidak dapat mencegah kemungkinan bayi menderita sindrom rubella kongenital, yaitu kondisi yang dapat menyebabkan kelainan lahir pada bayi. Nah, itu tadi penjelasan singkat tentang penyakit rubella. Mulai dari definisi, penyebab, masa inkubasi, keparahan, tren epidemiologi, pencegahan dan pengobatan, serta upaya pemerintah dalam menanggulangi penyakit tersebut. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.